Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dimarko Putra dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang, Angkatan 2018. Mata kuliah Ilmu Perundang-undangan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang adalah suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk membentuk undang-undang, proses ini diawali terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang dilanjutkan dengan mempersiapkan rancangan undang-undang atau RUU. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pengajuan suatu perancangan undang-undang dapat berasal dari beberapa pihak, yaitu 1. Pemerintah, ialah Presiden, berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan atau DPR. 2. Dari DPR, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 yang menegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan pasal 21 menyatakan anggota DPR berhak mengajukan unsur rancangan undang-undang. 3. Dari DPD, berdasarkan ketentuan pasal 22D ayat 1 yang menentukan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa proses pembentukan undang-undang meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Perencanaan penyusunan undang-undang adalah proses di mana DPR dan pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas undang-undang yang akan dibuat oleh DPR dalam jangka waktu tertentu, di mana tahapan perencanaan penyusunan suatu undang-undang berhubungan erat dengan prolegnas. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program dibentuk peraturan perundang-undangan yang disusun bersama oleh DPR dengan pemerintah secara terencana, terpadu, dan sistematis. Secara umum, ada 5 tahap yang dilalui dalam penyusunan prolegnas, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap pengumpulan masukan. 2. Tahap penyaringan masukan. 3. Tahap penetapan awal. 4. Tahap pembahasan bersama. 5. Tahap penetapan prolegnas. Sistematis. Hasil penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi prolegnas dan diterapkan dalam rapat paripurna DPR dan diterapkan dengan keputusan DPR. 2. Tahapan penyusunan. Tahap penyusunan rancangan undang-undang atau RUU adalah tahap penyiapan RUU sebelum dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Tahap penyusunan ini meliputi kegiatan berikut. 1. Pembuatan naskah akademik. 2. Penyusunan rancangan undang-undang. 3. Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Kegiatan penyusunan sebuah rancangan undang-undang diawali dengan kegiatan pembentukan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 43 ayat 3 dalam undang-undang ini menegaskan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi RUU mengenai A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Undang-undang, C. Pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Tahap pembahasan RUU di DPR. Dalam tahap pembahasan ini, sesuai peraturan tata tertib DPR, pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu sebagai berikut. A.
Pembicaraan tingkat 1 yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran atau rapat panitia khusus dengan kegiatan berikut. 1. Pandangan dan pendapat. A. RUU dan Presiden ialah pandangan dan pendapat fraksi atau fraksi dan DPD apabila RUU terkait dengan DPD. B. RUU dari DPR ialah pandangan dan pendapat Presiden atau Presiden berserta DPD apabila RUU terkait dengan DPD. 2. Tanggapan. A. RUU dari Presiden ialah tanggapan Presiden. B. RUU dari DPR ialah tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU. 3. Pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden dalam rapat kerja berdasarkan daftar inventarisasi masalah. 4. Tahap pengesahan. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden wajib disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima RUU yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkan dalam kertas kepresidenan, kemudian mengirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Apabila RUU yang telah disetujui tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama. RUU itu dinyatakan sah menjadi undang-undang dan diwajibkan diundangkan. 5. Tahap pengundangan dan penyebarluasan. Pada dasarnya, setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan belum mempunyai daya ikat berlaku umum apabila belum diundangkan. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang telah dilakukan atau disahkan wajib diundangkan dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Tujuan pengundangan ini adalah agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara dengan diundangkan peraturan tersebut. Setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundangan yang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia meliputi A. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. B. Peraturan pemerintah. C. Peraturan Presiden. D. Peraturan pemerintah perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Baiklah, sekian tutorial mengenai teori proses pembentukan perundang-undangan. Apabila ada salah dalam pembuatan video atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.